Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali di awal pekan minggu ini. Kedua, mari kita memulai renungan pagi di awal pekan minggu ini yang bertajuk Allah adalah Esa. Teks bacaan diambil dari 1 Timotius 2 ayat 5, terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia, demikian bunyi. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Kita mungkin pernah dibingungkan dengan sebuah pernyataan. Allah kita itu ada 3. Allah Yesus Kristus, Allah Bapa, dan Roh Kudus. Benarkah demikian? Siapakah sebenarnya Allah kita? Merujuk ayat ini, Paulus menegaskan siapa Allah yang kita sembah dan kita imani. Paulus menuturkan bahwa Allah adalah Esa atau satu. Dia adalah Allah Tritunggal yang kita kenal dengan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Allah Bapa adalah Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Allah Yesus Kristus adalah Allah karena kasih-Nya pada dunia, rela menjadi manusia dalam rupa Yesus, membuat kita menebus dosa-dosa kita. Allah Roh Kudus adalah Allah yang di dalam roh bersama-sama dengan kita sampai sekarang, sampai kesudahan akhir zaman. Artinya Dia adalah Allah yang satu dalam berbagai bentuk pengenalan kita. Hal ini ditekankan Paulus kepada Timotius, anak didik Paulus, agar ketika kita berdoa kepada Allah, dia mempercayai bahwa Allah itu adalah Allah yang Esa, yang tiada banding, tiada bandingnya, karena Dia adalah Allah dari segala makhluk yang ada di seluruh dunia ini, bumi ini. Sebab Dialah yang menciptakan manusia tanpa terkecuali, dari tidak ada yang lain, dan Allah tentu mengasihi seluruh ciptaannya. Karena itu Dialah satu-satunya Allah atas siapapun dan apapun di muka bumi ini. Pengenalan akan Allah yang Esa sangat mempengaruhi cara kita berdoa dan memohon sesuatu kepada Allah. Menurut pandangan Paulus, dengan pengenalan akan Allah yang Esa, inilah kita dapat berdoa dan memohon segala yang baik untuk semua orang tanpa terkecuali. Walaupun kita umat manusia dibatasi oleh sekat-sekat agama, lintas budaya suku, namun yang harus kita sadari adalah kita semua sama di hadapan Allah. Diuraikan dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Di sini jelas dikatakan karena begitu besar Allah akan dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Siapakah dunia ini? Dunia adalah seluruh makhluk hidup yang diciptakan Allah dan hidup di dalamnya, bukan? Artinya bahwa Allah mengasihi semua yang ada di dalam dunia ini tanpa terkecuali dan tanpa sekat-sekat apapun. Bahkan Allah juga menghendaki agar semua orang mendapatkan keselamatan. Jika demikian, janganlah membangun sekat-sekat yang memisahkan kasih Allah dari kita, umat kesayangannya. Walaupun setiap kita memiliki perbedaan, namun harusnya itu tidak menjadi sekat yang menghalangi kita mengasihi, saling menopang, saling menolong, saling mendoakan satu dengan yang lain. Itulah sebabnya di ayat 1 dan 2 Paulus mengingatkan Timotius untuk menaikkan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk para raja, para pembesar, dan lain sebagainya. Pertanyaannya, mengapa kita harus mendoakan semua orang? Ya, sebab bagi Paulus mendoakan kebaikan semua orang justru membawa kebaikan juga
buat hidup kita. Bayangkan saja jika semua orang kita serahkan kepada Tuhan, maka kita dapat hidup tenang dan tentram. Nah, renungan firman Tuhan pagi hari ini di awal pekan minggu ini mengajak kita mengasihi dan peduli pada keselamatan semua orang. Karena kita adalah satu, sama seperti Allah adalah satu. Karena itu, jangan karena seseorang itu berbeda agama, berbeda ras, suku dengan kita malah mengutuki, membenci, dan menjauhi mereka. Tugas kita adalah mendoakan agar supaya semua orang beroleh keselamatan dan melakukan apa yang baik bagi mereka. Sebab dia juga adalah makhluk ciptaan Tuhan. Selamat beraktivitas buat Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan seluruh keluarga, anak-anak. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan di awal pekan minggu ini di hari Senin, 11 April 2022. Kami mau berangkat ke dalam aktivitas tugas pekerjaan sekolah anak-anak kami, Tuhan. Biarlah kami terus mengakui kebesaran nama Tuhan. Allah adalah Esa yang memelihara hidup kami dan memberkati, menopang kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami naikkan syukur kami. Amin. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu, Yesus. Dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu, Yesus. Dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu.